Kali ini kita akan belajar tentang peran mikrobiologi dalam bidang pertanian dan dalam bidang pangan. Yang pertama, kita akan belajar tentang peran mikrobiologi dalam bidang pertanian. Jadi, beberapa mikroorganisme yang mendukung pertanian organik ini berasal dari kelompok mikrobiologi atau mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, virus, dan nematoda. Ya, nematoda itu merupakan kelompok dari cacing. Kemudian telah dimanfaatkan sebagai pupuk hayati, biodekomposer, biopestisida, dan penghasil zat pengatur tumbuh atau JPT. Mikroorganisme yang telah banyak dimanfaatkan adalah bakteri dan jamur. Sedangkan untuk virus, ini masih sekitar 1% untuk biopestisida yang diperdagangkan. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu untuk pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, pupuk hayati ini merupakan pupuk yang secara tidak langsung menyediakan hara untuk tanaman. Hara itu merupakan zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman untuk tumbuh. Kemudian, dalam pupuk hayati ini mengandung mikroorganisme hidup tertentu yang berfungsi sebagai menfiksasi nitrogen, kemudian pelarut fosfat, selulotik, mikroorganisme atau dekomposer, dan penghasil zat pengatur tumbuh atau JPT. Nah, di sini lihat contoh-contohnya. Ini perbedaannya, ini pupuk organik, kemudian ini pupuk hayati, dan ini pupuk kimia. Nah, contoh-contoh pupuk hayati yang diperdagangkan di pasaran juga ada ini, merek Greenway, kemudian ada M4. Ini M4 ini bakteri, ya, bakteri. Jadi ketika ditambahkan ke dalam tanah atau ketika dicampurkan ke dalam suatu pupuk organik, ini bisa meningkatkan unsur haranya seperti nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Banyak di pasaran kita temukan seperti ini. Kemudian mekanisme untuk kelompok bakteri yang dapat mengikat nitrogen bebas. Jadi bentuk nitrogen bebas di udara itu bentuk N2 yang stabil, ya. Ini diubah menjadi senyawa amonia dan senyawa nitrat. Amonia NH4, nitrat NO3-. Dengan bantuan enzim nitrogenase. Kenapa harus diubah dalam bentuk NH4 atau NO3? Karena untuk bisa diserap oleh tanaman atau tumbuhan itu harus dalam bentuk NH4 atau NO3-. Jadi kalau bentuk nitrogen itu tidak bisa diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan. Jadi bakteri atau mikroorganisme yang berperan dalam pembentukan senyawa amonia dan nitrat ini adalah Rhizobium leguminosarium, kemudian Acetobacter chloroquum, dan Clostridium pasteur-rhinum, ya. Ini biasanya bersimbiosis dengan kacang-kacangan. Jadi ketika kita misalnya cabut kacang itu ada bintil-bintil akarnya. Nah, disitulah bakteri ini tumbuh. Jadi bisa kita lihat di sini progresnya, ya. Ini dia bintil-bintil akarnya. Tempat tumbuhnya bakteri itu di sini. Nah, nanti bakterinya akan bersimbiosis, akan mengubah senyawa nitrogen yang dari alam bebas menjadi bentuk amonium NH4 atau nitrat. Nah, inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Inilah yang diserap oleh akar, ya, yang diserap oleh akar kemudian digunakan untuk tumbuh seperti itu. Kemudian selanjutnya biodekomposer. Nah, mikroorganisme yang berfungsi sebagai dekomposer akan menguraikan bahan organik dan mendukung proses mineralisasi dalam tanah. Jadi akan terdapat pembentukan mineral seperti kalium, kalsium, ya, magnesium ini ke dalam tanah. Jadi penggunaan biodekomposer biasanya untuk mempercepat dekomposisi sisa-sisa tanaman. Dekomposisi itu maksudnya perubahan bentuk dari sisa-sisa tanaman yang memiliki C/N tinggi. Ini contohnya ada jerami, serbuk gergaji, atau juga bisa hasil potongan atau hasil dari tumbuh-tumbuhan yang dihaluskan. Untuk contoh bakterinya adalah ini ada Trichoderma sp, Bacillus sp, dan Streptomyces. Jadi contoh dari biodekomposer juga banyak di pasaran seperti ini. Ya, intinya ini berfungsi untuk
melepaskan mineral ke dalam tanah, kalsium, kalium, magnesium ya. Atau juga bahan-bahan organik seperti NO3 dan NH4+. Selanjutnya biopestisida. Nah, biopestisida mungkin kita sering dengar. Biopestisida itu dapat atau zat atau mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen ya. Caranya ada 5. Yang pertama itu sekresi antibiotik, racun atau biosurfaktan. Kemudian kompetisi dalam kolonisasi dan nutrisi dan kompetisi dalam mendapatkan mineral, kemudian menurunkan patogenitas OPT, kemudian parasitisme dengan mensekresi enzim penghancur dinding seperti, ini nama enzimnya ya, sitinase dan beta 1,3 glukanase. Ini contoh biopestisida yang ada di pasaran. Kemudian selanjutnya penghasil zat pengatur tumbuh ya. Mikroorganisme penghasil zat pengatur tumbuh biasanya merupakan pupuk hayati sekaligus juga sebagai biopestisida. Ini dapat menghasilkan dengan 2 cara, yaitu yang pertama itu interaksi langsung antara mikroba dengan tanaman. Jadi interaksi dari mikroba, jadi ketika kita tambahkan atau kita semprotkan zat pengatur tumbuh ke dalam tanaman, jadi ada interaksi dari mikroba yang kita semprotkan dengan tanaman atau jenis tanaman yang menjadi bahan yang kita semprot. Kemudian dengan cara tidak langsung juga melalui aktivitas pengendalian patogen ya. Contohnya itu mikroorganisme gibberellin, diantaranya Pseudomonas. Gibberellin ini merupakan enzim pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi mikroorganismenya itu seperti Pseudomonas, Bacillus, Azotobacter, dan Azospirillum. Kemudian untuk peran mikrobiologi dalam bidang pangan, ini banyak sekali kita temukan. Yang pertama itu dalam proses fermentasi ya. Ini proses fermentasi merupakan proses perubahan enzimatik substrat secara anaerob. Anaerob artinya tidak membutuhkan oksigen, tapi nanti akan dihasilkan oksigen dan juga akan dihasilkan energi. Ini dari senyawa organik menjadi produk organik yang lebih sederhana ya. Untuk aktivitas mikroorganisme dalam fermentasi ini, dia mampu mengubah ampas tahu atau kacang kedelai menjadi oncom ya, mampu mengubah kacang kedelai menjadi tempe atau kecap dan banyak lagi. Atau misalnya kita lihat untuk pembuatan alkohol ya, dalam tape misalnya, dia mampu mengubah selulosa yang ada pada misalnya dia tape dari ubi, dia bisa mengubah selulosa yang ada pada ubi itu menjadi alkohol. Jadi di sana terdapat perubahan gugus. Kalau misalnya pada selulosa itu ada gugus keton dan aldehid. Jadi ketika misalnya aldehidnya direduksi, dia akan menghasilkan alkohol yang berjenis primer. Kemudian ketika misalnya gugus keton yang ada pada selulosa atau yang ada pada ubi itu direduksi, maka dia akan menghasilkan alkohol yang berbentuk sekunder. Dan ini juga ada menjadi minuman seperti minuman anggur ya, arak hitam atau putih. Jadi banyak sekali produk-produk hasil fermentasi yang di pasaran. Untuk prosesnya, pada fermentasi ini menyebabkan perubahan senyawa-senyawa kompleks pada makanan atau minuman menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, dalam proses pembuatannya, selulosa terlebih dahulu diubah menjadi monosakarida, karena kalau bentuk polisakarida itu tidak bisa langsung diubah. Jadi terdapat dulu di sana hidrolisis dari polisakarida, selulosa yang berbentuk polisakarida menjadi monosakarida. Nah, setelah dia dalam bentuk monosakarida baru bisa diubah menjadi bahan yang lain, ya, bisa direduksi atau bisa dioksidasi. Contoh mikroorganismenya seperti Neurospora. Ini dengan enzim yang ada di dalamnya ya. Ini banyak sekali produk-produk makanan hasil fermentasi. Nah, ini dia untuk reaksinya. Contoh-contoh reaksi hasil fermentasi ini glukosa menjadi 2 etanol ya. Nah, ini akan melibatkan adedin difosfat, kemudian dihasilkan nanti 2 pirufat, kemudian di sini ada pelepasan karbon dioksida. Ini dalam keadaan anaerob ya. Kemudian akan dihasilkan 2 asetildehid. Ya, ini senyawa aldehid. Kemudian senyawa aldehid ini akan direduksi menghasilkan 2 etanol ya, menghasilkan etanol atau alkohol primer. Jadi ini reaksinya tadi. Glukosa C6H12O6 akan
melibatkan enzim adenin difosfat ya. Di sini terjadi pelepasan energi, kemudian akan dihasilkan 2 piruvat. Kemudian akan terjadi pelepasan karbon dioksida, akan dihasilkan 2 asetaldehid, senyawa aldehid, kemudian akan direduksi menjadi 2 etanol. Ini dia. Fermentasi dari alkohol, kemudian fermentasi dari asam laktat pada susu asam laktat ya. Kemudian untuk contoh proses fermentasi yang terjadi pada pangan, misalnya kedelai diubah menjadi tempe ya. Nah, di sini terdapat ada ragi atau jamur ya. Kenapa harus difermentasi? Karena untuk meningkatkan nilai gizi dan untuk lebih mudah dicerna. Dan bisa diolah menjadi banyak produk makanan. Kemudian juga ikan dan udang yang membusuk ini ya, untuk menghasilkan terasi. Jadi mikroba yang berperan di sini adalah Bacillus sp, Pseudomonas florensis, Staphylococcus sp, dan Serrata maceres. Ada Saccharomyces juga. Yang paling banyak di pasaran itu adalah Saccharomyces. Kemudian untuk fermentasi glukosa ini yang tadi sudah dijelaskan secara ringkas. Melalui fermentasi secara sinergisme dapat dihasilkan beragam produk menggunakan jasa mikroorganisme ya. Nah, sinergis itu terjadi pada proses perubahan tepung menjadi glukosa, kemudian glukosa diubah menjadi alkohol. Alkohol bisa diubah menjadi asam cuka ya. Bisa juga selanjutnya menjadi gas metana atau gas yang dikenal dengan nama biogas. Hasil dari fermentasi juga. Ini contoh daftar makanan atau minuman hasil dari fermentasi ya. Ada keju, yogurt, acar, bir, saus kedelai, anggur ya, roti, tempe, kecap, tauco, asinan, vinegar. Nah, di sini ada bahan bakunya apa? Ini bahan bakunya susu, kemudian mikroorganisme yang terlibat itu lactobacillus, kemudian yogurt itu bahan bakunya susu dengan menggunakan streptococcus atau lactobacillus ya. Kemudian di sini bir, bahan bakunya gandum menggunakan Saccharomyces. Untuk saus kedelai di sini bahannya biji kedelai menggunakan mikroba Aspergillus. Dan untuk minuman anggur ya, bahan bakunya itu buah anggur. Ini produknya anggur. Ini juga menggunakan mikroba Saccharomyces. Dan selanjutnya. Kemudian ada beberapa fakta dan penelitian ya tentang makanan-makanan atau produk-produk hasil fermentasi, bahwa ada asumsi yang mengatakan mengonsumsi produk fermentasi atau susu yang mengandung bakteri asam laktat mampu menurunkan kadar kolesterol serum darah sehingga menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Kemudian ini masih tanda tanya apa sudah terbukti secara ilmiah atau belum ya. Namun begitu, terdapat beberapa penelitian yang memperkuat dugaan. Ya, bisa kita lihat penelitian-penelitian yang mendukung dugaan tersebut. Ini yang pertama itu beberapa strain ya atau galur bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak diserap oleh tubuh ya. Jadi bakteri asam laktat ini mampu melakukan metabolisme kolesterol. Jadi ketika kita dalam tubuh kita mengandung banyak kolesterol, jadi bakteri asam laktat ini mampu mengubah ya, kolesterol sehingga tidak diserap oleh tubuh lagi kolesterolnya. Kemudian beberapa galur bakteri asam laktat juga mampu melakukan dekonjugasi garam bila dalam usus halus untuk mencegah absorpsi atau penyerapan kembali oleh tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak garam bila dari kolesterol serum. Nah, dua hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam serum ya. Jadi ini ada beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang ini tadi, mengonsumsi produk fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat mampu menurunkan kadar kolesterol serum darah. Untuk materi ini cukup sampai sekian. Selanjutnya nanti akan ada materi tentang peranan mikrobiologi dalam bidang kesehatan dan dalam bidang teknologi. Sampai ketemu pada video selanjutnya.